Selamat pagi adik-adik. Shalom semuanya adik-adik. Selamat pagi Kak Retno. Selamat pagi Kak Dana. Akhirnya kita ketemu ya Kak 2 minggu ini ya Kak. Yes. Dan ketemu juga sama adik-adik di rumah. Iya betul. Ya, Kak Dara sehat? Puji Tuhan. Kak Ena gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat juga. Adik-adik semuanya di rumah gimana? Sehat ya Kak pastinya. Ya, Dan kita pastinya juga selalu jaga doain kesehatan. supaya kesehatan adik-adik di rumah juga selalu baik. Betul. Iya. Bersama mama papa di rumah ya. Betul banget ya, walaupun masih di rumah aja ya Kak Eno. Betul, Tapi nggak walaupun apa-apa ya merasa adik-adik ya. bosan. Iya, tapi nggak apa-apa demi Iya. kesehatan ya Kak Eno ya. Betul sekali. Iya, nah adik-adik kita jumpa lagi nih minggu pagi hari ini untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Untuk kita masuk lebih dalam ya Kak. Iya, betul. Dalam ibadah sekolah minggu kita. Gimana kalau kita ngasih pujian apa ya Kak ya? Apa ya Kak ya? Banyak banget loh sebenarnya Banyak Kak. banget, iya benar. Gimana kalau kita nyanyi biar semangat selamat pagi Tuhan? Iya. Lalu disambung dengan adalah sukacita di hatiku. Oke. Bangkit berdiri ya Kak ya? Kita bangkit berdiri. Iya, harus semangat dong, kan masih pagi. Ya, tepuk tangan adik-adik. Pakai gaya ya Kena? Iya, harus dong. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, kasih Tuhan diam di dalamku ya Kak Iya, Eno. Gimana Kak Eno? Udah mulai lebih semangat? Udah semangat sih Kak, Gimana tapi adik-adik? perlu nyanyi lagi. Oh, perlu nyanyi lagi. Iya. Nah, masih adik-adik- belum Kak, masih harus Lebih ditambah semangat lagi. ya, Kak, ya? Iya betul. Oh gitu. Adik-adik di rumah gimana? Masih kurang? Apa udah capek nih Kak? Jangan sampai capek ya Kak Eno Ya ya. ampun Kak, mereka tuh tenaganya masih kuat, masih Iya. banyak, masih kecil tuh pasti. Betul banget. Ya, adik-adik, gimana kalau kita sebelum berdoa Ya. kita masuk di dalam memuji nama Tuhan, yaitu selamat pagi Bapa. Iya. Dalam sikat berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ya, Kak Eno akan pimpin doa buat kita semuanya. Selamat pagi Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas kebaikan, kemurahan, dan kasih setia Tuhan hingga sampai dengan saat ini. Terima kasih ketika kami sudah boleh dipimpin oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan di sepanjang malam kami beristirahat bersama dengan keluarga kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur
ketika Tuhan memberikan hari yang baru bagi kami untuk kami dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah kami Tuhan, kakak-kakak pengasuh dan juga adik-adik, biarlah kami mau memberikan hati, memberikan pikiran kami untuk kami masuk di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Berikan kami konsentrasi yang baik ya Tuhan, dan supaya kami dapat merasakan bagaimana Tuhan memberkati kami melalui ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami mau membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk diberkati oleh Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah semua yang kami lakukan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, kita memuji nama Tuhan sudah. Iya, betul Terus Kak. semakin semangat lagi udah juga ya Kak. Iya, Terus berdoa juga jangan juga lupa. sudah. Nah, adik-adik, sekarang biar kita makin semangat nih Kak Eno. Iya, ada apa Gimana lagi nih, kalau Kak? kita olahraga lagi pagi-pagi? Oh, olahraga. Mau dong Kak, biar sehat. Kita nyanyikan pujian Mendidih di Hatiku. Ada gerakannya tuh Kak? Ada dong, Iya. harus pakai gerakan ya adik-adik. Iya, Untuk adik-adik kita undang bangkit berdiri kembali. Kita memuliakan nama Tuhan, mendidih di hatiku dengan gerakan. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Ya, gimana Kak Eno? Aduh Kak, Udah mendidih belum udah nih cukup Kak? mendidih Kak. Nah, adik-adik di rumah udah mendidih belum? Iya. Jangan lupa nih adik-adik yang mau ngirim untuk minggu depan, jangan lupa dikirim paling lambat hari Sabtu jam 3 Kak. sore. Iya. Betul banget. Nah, Iya. sekarang kita kasih persembahan buat Tuhan. Iya, betul. Kita mau kasih persembahan ya. Adik-adik siapkan persembahannya seperti biasa, dilipat dengan rapi. Iya. Nanti kalau sudah diberikan ke mama papa. Betul. Nah, setelah itu bisa ditransfer Kak. Betul, nanti mama Iya. papa atau kakaknya bisa langsung transfer ke Kak David ya Kak, selaku Iya. bendahara Komisi Sekolah Minggu. Nanti rekeningnya ada tertera di layar ya Kak. Betul ya. banget. Iya. Ya adik-adik, kita nyanyikan lagu persembahan kita, Kami Bawa Korban Pujian yang sudah bangkit berdiri ya. Iya. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, juga korban kegirangan itu juga bagimu. Ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah mengizinkan kami untuk memberikan persembahan kecil ini Tuhan untuk kepadamu, untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, sekiranya Tuhan yang mau memberkati persembahan ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan telah mengajarkan kami doa sempurna demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita kan udah persembahan tadi. Kita akan nyanyikan satu pujian ya Kak, baca kitab suci ya Kak. Oke. Adik-adik di rumah jangan lupa gerakannya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya Kak, tadi kan udah nyanyi. Iya. Sekarang kita mau ambil Alkitab kita dulu. Yuk, ya. kita ambil. Ya, adik-adik juga ya di rumah diambil Alkitabnya. Yang pasti kalau bisa Alkitabnya yang buku ya Kak ya. Iya. Iya. Jangan yang HP. Handphone, iya benar. Karena nanti pasti lihatnya yang lain Kak, iya, mainan, oke? Mampir ya Kak. Iya betul. Adik-adik sudah diambil Alkitabnya. Kita buka dulu ya. Kita persiapkan dulu. Sebenarnya Kakak mau kasih tahu dulu nih Kak. Apa tuh Kak? Panjang sebenarnya. Panjang. Iya, tapi kita buka di Keluaran 11. Keluaran 11. Iya, kita persiapkan dulu, kita buka Alkitabnya di Keluaran 11 ya. Di sana kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Baik, oke. Iya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu Kak. Oke, Kak. Ya adik-adik, Sika berdoa dulu, nggak apa-apa, kitabnya dibiarkan terbuka ya. Tutup matanya ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, bukalah pikiran, bukalah hati kami, berikanlah telinga yang mau dengar-dengaran kepada perkataan-Mu, dan biarlah kami diberkati di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang boleh memberikan dan menyingkapkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena anak-anak sekolah minggu dan kami kakak-kakak pengasuh sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Iya. Semuanya sudah dapat ya adik-adik ya. Dari Keluaran 11 ayat 1 sampai 9. Nih 1 Kak. sampai 9. Iya Kak, sebenarnya panjang banget. Kalau mau dibaca semua nanti adik-adik baca sama mama, papa atau kakaknya ya di rumah. Itu Keluaran 3 sampai 12 Kak. 3 sampai 12. Iya. Wow. Pasalnya banyak ya. Iya. Lalu ada juga di Perjanjian Baru itu Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, kalau adik-adik nggak inget Kak, nanti ada di videonya. Oke. Iya, oke. Nah, Kakak akan mulai membaca terlebih dahulu di ayat yang pertama. Ya. Lalu Kak Dara bersama dengan adik-adik semua di rumah ayat yang ke-2, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Keluaran 11, tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi,
Ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangga lainnya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu supaya mukjizat-mukjizat yang kubuat bertambah banyak di Mesir, di tanah Mesir. Ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama ya Kak, adik-adik sekalian. Musa dan Harun telah melakukan segala mukjizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Nah, ternyata sampai ayat yang ke-10 Kak. Jadi Keluaran 11 ayat 1 sampai 10 sudah kita baca. Nah, ternyata kalau kita lihat Kak, tulah ke-10 ini adalah anak sulung mati. Nah, waktu itu semua bangsa Israel kan masih ada di tanah Mesir ya Kak ya. Jadi Tuhan memberikan ada 10 tulah. Ini adalah tulah terakhir. Gitu. Nah Kak, hubungannya apaan sih? Nah sebenarnya ada hubungannya juga Kak. Bukan hubungan, maksudnya sama seperti saat kejadian saat ini Kak, pandemi COVID-19. Iya ya adik-adik ya. Iya, karena pada waktu itu saat kejadian ini semua orang itu harus ada di dalam rumah Kak. Sama dong Kak, kayak kita semua, kayak nggak boleh di keluar sama sekali, dilarang sama Tuhan. Jadi bahkan pada waktu itu Kak, di depan pintunya itu untuk menandai ini adalah rumah orang Israel dan ini rumah orang Mesir, itu di orang Israel itu harus ada darah Kak. Oh gitu Kak. Darah domba, iya. Ditandai. Nah supaya tidak kena tulah dan selamat. Nah mereka harus tetap ada di dalam rumah, dan di dalam rumah mereka juga nggak berdiam diri Kak. Mereka juga harus memuji Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. Mereka harus akrab satu dengan yang lain, sama mama, papa, adik, kakak. Itu jadi, yang kita lakuin sekarang dong Kak. Persis Kak, sama. Jadi mereka benar-benar nggak boleh keluar dari rumah. Nah mereka juga harus ada aturannya Kak pada zaman itu. Apa tuh Kak? Mereka harus makan roti tidak beragi juga. Nah Tuhan kasih aturan-aturan itu dan mereka taat dan mereka selamat. Nah begitu juga untuk teman-teman adik-adik juga yang saat ini mereka yang masih ada di rumah aja ya Kak. Mereka juga harus taat Kak. Nah untuk lebih lengkapnya lagi ada videonya Kak. Oh, ada Kak. Ada dong. Seru banget. Yang pasti dong. Menarik banget videonya. Iya, bagaimana? Udah nggak sabar nih Kak ya? Udah nggak sabar Kak. Iya, oke. Baiklah. Adik-adik. Iya, kita ajak adik-adik ya Kak ya untuk melihat video berikut ini. Ya, silakan adik-adik. Selamat menyaksikan. Kehadiran virus COVID-19 atau virus corona di tengah kehidupan kita saat ini membuat kita lebih banyak diam di rumah daripada keluar rumah. Karena di luar sana kita berpotensi tertular virus yang dapat mengakibatkan kematian. Walau tidak bisa dibilang sama, tapi kondisi ini juga pernah dialami oleh bangsa Israel di masa penjajahan Mesir dan juga dialami oleh jemaat Kristen mula-mula.
Kedua kisah ini bisa memberi kita pelajaran bagaimana sebaiknya kita menghadapi kondisi pandemik ini dan mempersiapkan diri untuk hidup di kondisi setelahnya. Di masa bangsa Israel dijajah oleh Mesir, Allah bermaksud membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian dengan cara memberi 10 tula kepada bangsa Mesir. Pada tula ke-10 di mana semua anak sulung di tanah Mesir akan mati, melalui Musa, Allah menyuruh setiap keluarga bangsa Israel untuk menyembelih korban domba dan darahnya dibubuhkan ke pintu rumah mereka, sebagai tanda bahwa itu adalah rumah orang Israel dan tidak akan ada kematian anak sulung di rumah mereka. Mereka juga disuruh untuk tetap di rumah, jangan keluar sepanjang malam, dan harus makan daging dan roti tidak beragi di rumah. Bangsa Israel pun dengan tenang mengikuti perintah Allah, dan akhirnya mereka selamat dan keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel pada saat itu dan kita pada saat ini mengalami hal yang hampir sama, di mana harus tetap stay di rumah. Bedanya, bangsa Israel menuruti perintah Allah dengan tenang, sedangkan kebanyakan kita saat ini menghadapinya dengan perasaan khawatir dan takut. Khawatir itu manusiawi, tapi ketika berlebihan membuat kita melakukan hal-hal yang tak perlu, seperti panik buying, termakan isu-isu hoaks, dan akhirnya membuat kamu memusuhi pasien corona. Bahkan sampai kamu menyalahkan orang-orang dan pemerintah, yang pada akhirnya tindakan-tindakan kamu ini hanya akan membuat kesehatan kamu sendiri memburuk. Seharusnya kita tidak perlu takut atau khawatir, karena seperti bangsa Israel, kita juga punya janji keselamatan yang pasti. Bukan dengan menyembelih korban domba dan menandai rumah dengan darah. Kita punya lebih dari itu, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadi korban sempurna bagi kita, yang memberi keselamatan, menghapus dosa kita, dan membawa kita kembali dekat dengan Allah. Dengan mengakui setiap kesalahan kita dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima kelegaan dari janji keselamatan dan tidak khawatir lagi menghadapi pandemi ini. Ketika kita sudah tidak khawatir lagi karena ada janji keselamatan dari Yesus, jangan juga kita jadi gegabah dan berani keluar rumah karena yakin akan dilindungi Yesus. Tidak lagi khawatir bukan berarti kamu bebas berkeliaran di luar rumah. Kita bisa mencontoh kehidupan jemaat mula-mula. Mereka sama seperti kita, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bukan berarti mereka bebas keluar rumah dan berteriak, "Kami orang Kristen." Mereka tahu bahwa kondisi saat itu sangat sulit bagi mereka. Mereka dikucilkan bahkan diburu untuk dibunuh. Makanya mereka berhikmat untuk tetap di rumah. Di rumah kita bukan hanya berdiam diri, tapi mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan baru setelah pandemi nanti. Seperti bangsa Israel yang makan daging dan roti tidak beragi untuk mempersiapkan diri berjalan menuju tanah Kanaan keesokan harinya. Dan juga bagaimana jemaat mula-mula yang beribadah di rumah-rumah untuk mempersiapkan membangun komunitas gereja yang akhirnya berkembang sampai sekarang. Salah satu cara sederhana dan paling mendasar dalam mempersiapkan dirimu menuju kehidupan yang baru nanti adalah dengan membangun relasi yang kuat kepada Tuhan dan sesama. Jemaat mula-mula sudah memperlihatkannya bagaimana mereka membangun relasi yang kuat dengan Tuhan lewat ibadah bersama orang terdekat dengan mereka di rumah. Kita juga sekarang diberi kesempatan untuk beribadah di rumah dengan keluarga. Lewat kondisi ini kita bisa tahu bahwa keintiman beribadah untuk Tuhan tidak harus dengan meriahnya alat musik atau khotbah pendeta yang berapi-api, tapi dengan kesederhanaan hati yang mau memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun di rumah, percayalah Tuhan tetap ada bersama kita. Jemaat mula-mula juga mengajarkan kita untuk membantu sesama kita lewat kepunyaan kita, karena di kondisi sulit seperti ini, kepunyaanmu adalah kepunyaan bersama. Hal yang lebih dari kita bisa kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti membantu mereka yang belum makan hari ini, berdonasi membantu pelayanan COVID-19, atau bahkan memberi semangat dan dukungan kepada saudara kita yang sakit. Inilah saatnya memperlihatkan bagaimana kita sebagai orang Kristen bisa mengasihi sesamanya. Buat kamu tenaga kesehatan yang berjuang menyembuhkan orang-orang, tetaplah bersyukur karena kamu punya kesempatan melayani secara langsung. Jadikan pekerjaanmu sebagai mimbar untuk bersaksi memperlihatkan Kristus dalam dirimu,
Walau mungkin penderitaan akan selalu menjadi jubah yang menemanimu, seperti yang dirasakan juga oleh para jemaat mula-mula. Dan buat kamu yang mungkin sekarang terbaring sakit, ingatlah akan janji penyertaan Tuhan. Tuhan akan tetap berkuasa atas kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Yakinlah, Yesus adalah pribadi yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Semoga cepat sembuh. Gimana tuh adik-adik? Sudah nonton kan tadi videonya ya Kak? Gimana Kak? Tadi sudah dijelaskan. Jadi lebih jelas ya Kak? Iya, lebih jelas. Dahulu juga sebenarnya ada kejadian itu Kak. Iya, benar banget. Jadi benar-benar nggak boleh keluar dari rumah. Benar-benar harus bersama keluarga di rumah. Iya. Supaya terhindar dari penyakit ya. Iya, kayak saat ini sih penyakit ya Kak ya. Lebih ininya ke COVID-19. Ya, Kak? Iya, betul. Dan satu hal yang pasti adik-adik bersama dengan keluarga harus tetap memuji Tuhan, harus tetap seperti lagu yang tadi kita sudah nyanyikan, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan. Betul. Juga harus setiap hari, dan ya nggak boleh bolong-bolong juga sih Kak ya. Iya. Nah, oke adik-adik, dari cerita yang sudah tadi adik-adik dengar, adik-adik jangan merasa bosan untuk nggak keluar nih Kak, udah berbulan-bulan, bahkan udah mau hampir 2 tahun ya Kak ya. Iya bener Kak. Nah inilah ya, cara kita supaya tetap kita menjaga kesehatan, supaya kita tetap selamat. Dan jangan lupa untuk setiap hari berdoa, setiap hari membaca firman Tuhan. Supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Oke Kak? Nah, minggu ini ada ayat hafalan gak Kak? Ada dong, iya. Ada ayat hafalan. Ayat hafalannya dari mana Kak? Kak, adik-adik boleh dicatat ya. Ayat hafalannya terambil dari Mazmur 103 ayat 2. Ayat 2? Iya. Mazmur 103 ayat 2. Kakak bacakan ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bagus banget Kak. Bagus banget ya Pujilah Kak. Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikannya. Jangan lupakan kebaikannya. Iya, betul. Betul banget. Ya. Nah, adik-adik kemarin kan juga udah ngirim nih Kak ayat hafalan yang minggu lalu. Iya. Oh yang iya, Kak Dara kasih itu Kak. Yes. Iya. Nah, ada beberapa adik-adik nih yang selalu rajin untuk ngirim hafalannya. Iya. Dan kita tunggu juga ya Kak untuk adik-adik yang belum kirim kesaksian ataupun ayat hafalannya dikirim ya Kak. Kita tunggu. Iya. Nah, untuk pengirimannya batasnya kapan Kak? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Nggak boleh lupa itu Iya, Kak, ya. jam 3 sore. Jam 3 sore. Ke Kasiska ataupun Kaneta. Nomornya sudah ada di layar. Adik-adik nanti bisa lihat ya. Iya. Nah, adik-adik sekarang kita lihat dulu yuk teman-teman kita yang udah kirim ayat hafalannya. Selamat menyaksikan. Shalom, ayat hafalan pada minggu hari ini terambil dari Yosua 2 ayat 12b. Berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Terima kasih, selamat hari Minggu, dadah. Shalom. Yosua 2 ayat 12. B. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Dadah. Selamat hari Minggu. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yosua 6 ayat 16b. Demikian bunyinya. Bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Hafalan minggu ini terambil dari Yosua 6 ayat 16b. Berbunyi demikian, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yosua 6 ayat 16b.
berbunyi demikian. Bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepada kamu. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam. Yosua 6 ayat 16 B. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dadah. Selamat hari Minggu. Shalom. Ayat hafalan pada minggu hari ini terambil dari Yosua 6 ayat yang ke-16b. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Dadah. Ya, rajin-rajin ya Kak, yang kemarin sudah kirim lagi. Nah, yang belum kirim selalu Kakak tunggu untuk kirim. Dan jangan lupa untuk ayat hafalan hari ini atau juga pujian ya Kak ya. Iya, betul. Jangan lupa untuk dikirimkan. Ayo dong, semakin kesaksiannya banyak boleh apa aja ya Kak, boleh cerita atau nggak harus nyanyi ya Kak ya. Betul banget. Iya. Nah Kak, sekarang kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Kita nggak apa-apa berpisah dulu, nanti ditemenin sama kakak-kakak lainnya. Iya benar, minggu depan pasti ketemu lagi ya Kak ya. Dan adik-adik juga jangan lupa selalu di rumah aja jika memang tidak ada keperluan keluar ya Kak. Betul. Dan selalu juga ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, sebelum kita pulang, kita nyanyikan dulu dalam sikap berdoa, lipatlah tangan, tutup mata. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami sudah diberikan kesehatan dan juga sudah diizinkan kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin berpisah Tuhan. Jagalah kami, teman-teman kami, kakak-kakak sekolah minggu, orang tua kami, selalu lindungi Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan atas perlindungan-Mu untuk 7 hari yang lalu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan perlindungan serta berkat yang ada di kehidupan kami ini adalah dari-Mu Tuhan. Kami terima kasih ya Bapak, kami ingin bersyukur juga untuk sekolah kami Tuhan, untuk kesehatan adik-adik kami atau kakak-kakak pengasuh kami yang sedang sakit. Tuhan tolong sembuhkan ya Bapak. Kami tolong angkat penyakitnya ya Bapak. Kami berdoa untuk hal itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak terima kasih.
jarak. Ya, adik-adik pokoknya jaga kesehatan ya. Iya, Salam betul. hormat untuk mama, papa di rumah. Prokesnya jangan lupa adik-adik. Ya, dadah, selamat hari Dah, Minggu. sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.